Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki. Terlalu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita yang kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disinggung dan mungkin ini adalah kelanjutan apa yang kita sampaikan tadi malam, bahwa hal yang paling penting yang perlu difahami oleh manusia itu adalah tentang bagaimana dia mensikapi kejadian demi kejadian. Dan saya kira kita semuanya memahami bahwa kejadian yang sekarang ini kita hadapi adalah sebuah pergantian waktu dalam rentang yang paling panjang, yaitu pergantian tahun. Apakah orang tidak boleh bersuka cita ketika tahun itu berganti? Itu sangat boleh. Tidak ada orang yang bergembira ketika ada pergantian waktu atau pergantian tahun. Ketika seorang anak misalnya pada usia 16 atau 17 tahun, kemudian terjadi pergantian tahun, maka dia akan bergembira karena dia sudah sampai pada masa di mana dia bisa berbuat lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi pada saat yang bersamaan, karena insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman, maka yang namanya pergantian waktu atau pergantian tahun itu memang harus disikapi secara bijak. Semalam saya sudah sedikit menyinggung masalah itu, bahwa bagi orang-orang yang beriman, ketika terjadi pergantian waktu atau pergantian tahun, maka sesungguhnya kita perlu memahami bahwa dunia ini semakin mendekati akhirnya. Semakin tahun itu berganti, semakin dunia ini akan sampai kepada penghujungnya. Semakin dunia ini
akan sampai di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup semua bentuk kehidupan yang ada di dunia ini dan kemudian berganti dengan kehidupan lainnya. Bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, dan saya kira ini manusia juga harus memahami seperti itu, ketika tahun itu berganti, yang harus dia pikirkan adalah bahwa jatah umur dia di dunia ini semakin berkurang. Nah, karena itulah maka kegembiraan yang dia lampiaskan itu haruslah kegembiraan yang mengacu kepada sudut pandang yang jauh ke depan, bahwa semakin tahun itu berganti berarti jatah kehidupan di dunia ini semakin berkurang, dan itu artinya ajal itu sudah semakin dekat. Ya, ajal itu sudah semakin dekat. Sebagaimana kita juga pernah mendengar di dalam sebuah judul film misalnya, kiamat itu sudah dekat. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah itu juga sudah menandakan kiamat itu sudah dekat. Kenapa? Karena tidak ada lagi rasul setelah beliau, tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan itu artinya dunia ini akan semakin mendekati penghujungnya. Nah, karena itulah Ibu sekalian, pada kesempatan ini mungkin sedikit saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan poin penting yang sekarang berada di hadapan kita ini. Bagaimana kita melakukan muhasabah, bagaimana kita melakukan introspeksi dan evaluasi diri ketika terjadi pergantian waktu ini. Dan saya kira semuanya kita juga menyadari bahwa manusia itu memiliki karakter tersebut. Ya, manusia itu memiliki karakter melihat dirinya. Tidak ada satupun manusia yang normal, tidak ada satupun manusia yang beriman, kecuali manusia itu pasti ingin melihat dirinya. Dia itu siapa? Dan sebagaimana kita juga mengetahui di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa manusia itu memiliki karakter untuk menilai dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi, bahkan manusia itu sangat tahu tentang dirinya. Nah, karena dia sangat tahu tentang dirinya, maka yang bisa mempersepsikan dia itu siapa? Ya, dirinya sendiri. Karena itulah Bapak sekalian, ketika kemudian ada orang menilai kita, maka orang itu tidak akan bisa objektif dalam menilai kita. Tergantung bagaimana situasi kejiwaan orang itu ketika sedang menilai kita. Kalau orang itu menilai kita dalam kondisi dia cinta kepada kita, dalam kondisi dia senang kepada kita, pasti penilaiannya akan di atas apa yang ada sesungguhnya di dalam diri kita. Gak ada orang menilai orang lain itu pas sebagaimana yang ada di dalam diri orang itu. Ya kan? Gak ada ya satupun orang yang bisa menilai orang lain yang pas sebagaimana yang ada di dalam diri itu. Kalau dia sedang suka, ya pasti akan dinaikkan grade-nya gitu kan, akan dinaikkan pujiannya, itu pasti. Ya, makanya sering kan kita jumpai ya kondisi orang-orang yang mengatakan seperti itu. Wong iku lho pinter temen gitu ya misalnya. Padahal yo gak temen-temen pinter. Ya, kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia sedang suka, ya kan? Dia sedang senang kepada orang itu. Dan karena itu dia memuji orang tersebut atau menilai orang tersebut di atas rata-rata apa yang dia miliki atau apa yang dimiliki orang itu. Sama ketika mencela juga seperti itu. Ketika sedang membenci, ketika tidak suka, ya kan? Maka akan muncul statement-statement yang di bawah ya standar dari orang itu. Ya. Sering kan misalnya ketika orang itu membenci orang lain, maka dia katakan wong iku lho gak ono apike blas misalnya. Masa ada orang yang tidak ada baiknya sama sekali? Mesti ada kan? Ya, entah sedikit atau banyak kan pasti ada kan? Bahkan seringkali kita jumpai betapa banyak orang-orang yang menjelekkan orang lain, di mana ternyata orang yang dijelekkan itu lebih baik daripada yang menjelekkan, ya kan? Tapi itulah memang situasinya. Begitu seseorang itu benci kepada orang, maka orang itu pasti akan menjelekkan orang tersebut atau akan mempersepsikan orang tersebut di bawah standar yang dimiliki orang itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian,
kenapa penting kita ini menilai diri kita? Ya dengan penilaian diri kita ini sendiri. Jangan sekali-kali kita mengukur diri kita dengan persepsi orang lain kepada kita. Ya, jangan sekali-kali kita menilai diri kita dengan persepsi orang lain kepada kita. Bahwa itu salah satu masukan, ya. Tetapi bahwa orang lain itu tidaklah ada yang tahu secara persis apa yang kita alami. Allah berfirman di ayat tadi, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu sangat tahu tentang siapa dirinya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan bab muhasabah ini kaitannya dengan muhasabah terhadap keimanan kita. Ya, karena sebagaimana tadi disampaikan, begitu terjadi pergantian waktu atau pergantian tahun tersebut, sesungguhnya orang harus tahu apa roadmap yang akan dia jalani di masa-masa yang akan datang. Ya. Di dalam bab ini ya ada 3 sandaran atau 3 landasan betapa pentingnya muhasabah itu. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dari surat Al-Hasyr. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa ayat ini unik, ayat ini istimewa. Dan barangkali ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran di mana ada satu objek perintah itu diapit oleh 2 perintah takwa. Saya ingin mengulang kembali ini. Mungkin kita sudah banyak yang mengetahuinya. Saya juga sudah pernah menyampaikan ayat ini dalam kesempatan terdahulu. Ini adalah satu-satunya ayat Al-Quran di mana ada satu perintah itu diapit oleh 2 perintah takwa. Ya, ada satu perintah itu diapit oleh dua perintah takwa. Sementara kalau kita lihat ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu jumlahnya cuma 89 ayat di dalam Al-Qur'an. Dan berarti ini adalah panggilan spesial. Ini adalah panggilan istimewa di mana panggilan ini atau spesialisasi panggilan ini adalah panggilan ideologis, panggilan keyakinan, sekaligus panggilan pertanggungjawaban. Wahai orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita ini mengaku sebagai orang-orang yang beriman, fahamilah panggilan itu dengan 2 jenis panggilan tadi. Ini adalah panggilan keyakinan, sekaligus ini adalah panggilan pertanggungjawaban. Dan hanya orang-orang yang bisa mengevaluasi dirinya sajalah yang akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita lanjut sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Itu cuma ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Mungkin yang paling sering kita dengarkan adalah ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, ya kan? Di situ seringkali atau bahkan hampir bisa dipastikan imam itu membaca ayat yang ke-102 dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hampir pasti imam salat Jumat atau khutbah Idul Fitri pasti akan membaca ayat itu. Itu cuma 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak sekalian, dan gitu kan? Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dilanjutkan dengan ittaqullah. Kemudian ada perintah setelahnya. Kemudian ditutup lagi dengan perintah ittaqullah. Itu cuma ayat ini. Ya. Dan itu adalah ayat tentang muhasabah. Ya, ayat tentang muhasabah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada
Allah. Lihat bagaimana wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian atau hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dilakukan kemarin sebagai bekal untuk hari esok. Itu diapit oleh dua ittaqullah. Ya, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya sebagai bekal untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam buku-buku tafsir Bapak Ibu sekalian, ya kan, maka yang banyak diperbincangkan adalah tentang urgensinya. Kenapa diapit oleh dua perintah takwa? Karena memang ini sangat penting. Tapi ada yang menarik di dalam sebuah tafsir yang disusun atau yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu bahwa dua takwa itu memiliki makna sendiri-sendiri. Makna perintah takwa yang pertama adalah at-taubatu bima madha ya minadz-dzunub. Ya, jadi makna takwa yang pertama adalah bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian makna takwa yang kedua adalah ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Ya, berhati-hati untuk tidak dekat-dekat dengan kemaksiatan di masa-masa yang akan datang. Maka sesungguhnya Bapak sekalian, muhasabah di dalam Islam itu simple. Ya, muhasabah di dalam Islam itu teorinya sederhana. Itu tadi. Ya. Jadi teori muhasabah atau evaluasi di dalam menilai kadar keimanan kita ya dengan dua pendekatan takwa itu. Ya, bertaubat atas apa-apa yang dilakukan pada masa yang lalu dan kemudian berhati-hati untuk tidak mendekati kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa di masa-masa yang akan datang. Nah, kenapa ini penting? Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, Bapak sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa mengoreksi dirinya itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Dan karena dia lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Begitu orang itu lupa terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak tahu lagi yang dikerjakan itu baik atau buruk. Dia tidak tahu lagi yang dimakan itu halal atau haram. Ya kan? Itulah orang-orang yang lupa kepada dirinya sendiri. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, betapa bahayanya orang-orang yang lupa kepada dirinya sendiri ketika dia melakukan ibadah. Siapa orang-orang yang celaka di dalam sholatnya? Yaitu orang yang alladzinahum an sholatihim sahun. Orang yang lupa di dalam sholatnya. Jadi begitu orang ini lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Makanya di situ Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Makanya Bu sekalian, ya, ternyata orang-orang seperti ini seringkali jumlahnya banyak. Wong sing lali awake, gak ngerti dhek iku sapa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan ada surat yang bernama manusia, ya, surat yang bernama surat manusia, itu ada dua bentuk. Ada dalam bentuk mufrad, suratul insan. Surat manusia, yaitu surat yang ke-76 itu. Ya kan? Kemudian ada surat manusia dalam bentuk jamak. Makanya ada surat An-Nas. Ya kan? Surat yang ke-114 atau surat yang terakhir. Dan objek makhluk yang paling banyak mendapatkan pembahasan di dalam Al-Qur'an itu adalah manusia. Jadi begitu manusia itu lupa kepada dirinya, maka pertama-tama yang akan terjadi adalah bahwa dia tidak lagi bisa menilai dirinya. Tidak lagi bisa mengevaluasi dirinya dan tidak lagi bisa introspeksi atas apa yang dilakukannya. Itulah yang paling berbahaya yang akan dihadapi oleh manusia. Mengapa orang itu sampai sombong?
Karena dia nggak tahu siapa dirinya. Wong menungso kok sombong kan begitu kan? Ya. Lah kenapa orang itu sampai mendendam, punya sikap dendam misalnya? Karena orang itu nggak tahu siapa dirinya. Kalau dia tahu siapa dirinya, nggak mungkin dia dendam, nggak mungkin dia sombong, nggak mungkin dia iri, nggak mungkin dia dengki. Harusnya kan seperti itu. Tapi betapa banyak orang-orang yang melupakan dirinya, yang karenanya kemudian sifat-sifat tidak terpuji itu gampang dia lakukan. Kapan itu terjadi? Ketika dia melupakan dirinya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang manusia itu dalam banyak hal. Apakah manusia itu tidak memperhatikan dari mana dia diciptakan? Ya kan? Lho kok iso sombong ngono, digawe teko apa menungso iku biyen. Kan begitu. Dan banyak kan ayat-ayat seperti itu. Atau kita disuruh untuk melihat proses penciptaan makhluk-makhluk yang lebih besar daripada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya kan untuk melihat bagaimanakah onta itu diciptakan, bagaimanakah langit itu dihampar ditinggikan, bagaimanakah gunung-gunung itu diteguhkan, bagaimanakah bumi-bumi itu dihamparkan. Banyak kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka dengan manusia melihat proses penciptaan makhluk yang besar-besar daripada dia itu, maka dia akan gampang menerima peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir, kan begitu. Nah, Bapak sekalian, itulah yang perlu kita lihat pada diri kita ini masing-masing. Na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan banyak di antara kita ini yang lupa kepada diri kita sendiri. Duduk lali jenenge, duduk lali alamat omahe, ya. Bukan lupa siapa istrinya, bukan pula lupa siapa anak-anaknya, bukan. Tapi lupa terhadap eksistensi kejiwaan dirinya. Nah, makanya monggo di dalam pergantian tahun ini, ya kan, mari kita mencoba untuk melihat diri kita dengan pandangan yang seobjektif mungkin. Kemampuan orang di dalam mengoreksi dirinya, maka disitulah ya salah satu bukti kemampuan orang itu untuk bisa memperbaikinya. Semakin dia cerdas di dalam menilai dirinya, semakin cerdas pula orang itu untuk bisa memperbaiki dirinya. Tapi semakin na'udzubillah min dzalik, semakin bodoh orang itu di dalam menilai dirinya, maka semakin tidak becus orang itu untuk bisa memperbaiki dirinya. Itulah kandungan ayat ini. Makanya kita ingat ayat-ayat itu ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang persoalan muhasabah atau persoalan menilai dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah itu menilai bahwa persoalan kecerdasan itu ya, atau orang yang bisa menghisap dirinya itu adalah tanda kecerdasan orang itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mendefinisikan tentang kecerdasan ya, siapakah orang yang cerdas itu bukanlah orang yang menguasai sekian ya, disiplin ilmu gitu ya. Saya nggak tahu sekalian, mungkin kita bisa melihat ya bisa search di internet ya. Lagi-lagi kan begitu yang bisa kita lakukan ya. Bahwa ternyata di Indonesia ini ada orang yang ya disebut sebagai paling banyak memegang gelar akademis. Ya, itu berapa yang dia pegang? Dia memegang 57 gelar akademis. Ya, jadi gelarnya 57. Ya, jauh lebih panjang daripada namanya. S1-nya dari sekian jurusan, ya, S2-nya dari sekian fakultas, doktornya juga demikian. Ya, ada. Apakah orang itu tidak pinter? Orang itu sangat pinter. Jelas kalau nggak pinter nggak mungkin dia memegang gelar akademis sebanyak itu. Ya, kita lihat itu. Kalau nggak salah itu orang Sumatera ya. Ya,
sempat dirilis itu kan, siapa orang yang paling banyak memegang gelar akademis gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kita ini siji gak keramut gitu kan, oh itu sampai 57, luar biasa gitu. Ya, nah, itu memang apakah orang itu tidak pintar? Oh pintar sekali, cerdas mereka itu secara intelektual. Tapi Rasulullah SAW mendefinisikan kecerdasan itu bukan itu. Ya bukan itu. Makanya beliau bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa menghisap dirinya. Ya. Artinya kalau kita pakai terjemahan bahasa Jawa yang paling gampang, wong sing pinter iku yaiku wong sing iso nilai awake. Wong sing iso ndelok awake. Orang yang tahu tentang siapa dirinya. Itulah orang yang pintar. Itulah orang yang cerdas. Siapa lagi? Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang bisa ya menghisap dirinya dan orang yang beramal setelah kematiannya. Itu orang yang pintar. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kecerdasan orang-orang yang beriman itu melebihi kecerdasan orang-orang yang tidak beriman. Kecerdasan orang-orang yang tidak beriman itu hanya cukup di dalam lingkup kehidupan dunia di mana dia hidup saat itu. Tapi kecerdasan orang-orang yang beriman itu sudut pandangnya jauh. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk setelah kematiannya. Coba saya ingin bertanya. Meskipun pertanyaan ini nggak perlu kita jawab karena kita pasti tahu jawabannya. Lapun dewek capek-capek sholat subuh. Yang mungkin orang-orang lain pada tidur. Kenapa mungkin di malam tahun baru itu banyak orang yang berhura-hura dan seterusnya. Tapi kita tidak. Kita qiyamul lail, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan berzikir di majelis ilmu. Mengapa itu semua kita lakukan? Untuk kepentingan dunia saja? Enggak kan? Kan untuk kepentingan setelah kematian kita. Kita berinfak, kita bersedekah, kita puasa, kita umroh, kita haji bagi yang mampu. Kita melakukan amal-amal yang lainnya termasuk amal-amal sosial. Ya kan? Apa yang kita inginkan dari amal-amal itu? Hanya untuk kepentingan dunia saja? Enggak kan? Kan untuk kepentingan setelah kematian kita. Ya, karena orang yang cerdas dari sisi keimanan itu mereka yang memahami bahwa ada kehidupan lain setelah dunia ini. Sehingga kemudian mereka ya capeknya mereka, lelahnya mereka itu tidak seperti lelahnya orang-orang yang tidak beriman. Ya, lelahnya orang-orang yang tidak beriman itu karena hanya untuk ingin mencukupi kebutuhan dunianya saja. Tapi lelahnya orang-orang yang beriman karena dia yakin ada kehidupan lain selain kehidupan dunia ini yang itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang sering kita dengar istilah nyiapno sangu mati, ya kan? Justru ketika orang itu memiliki kesiapan mempersiapkan bekal untuk mati, kata Rasulullah, inilah orang yang cerdas. Makanya disebut di sini wa amila lima ba'dal maut. Gitu ya. Iku wong sing pinter. Gitu. Nah, sebaliknya wal ajizu. Orang yang lemah, orang yang bodoh. Siapa? Manittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Lihat Bapak Ibu sekalian, di sini mandana nafsahu itu antonimnya adalah manittaba'a nafsahu hawaha. Artinya begitu orang ini tidak bisa menilai dirinya, begitu orang itu tidak bisa menghisap dirinya, inilah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Makanya orang yang ngumbar hawa nafsunya itu, inilah orang yang paling tidak tahu tentang siapa dirinya. Mesti nek wong iku ngerti awake, gak bakal wong iku memperturutkan hawa nafsu. Kan begitu mestinya. Ya. Kemudian summa tamanna 'alallah. Lihat hadis itu. Kemudian ya, selalu berangan-angan kosong kepada Allah. Maksud berangan-angan kosong kepada Allah di sini adalah kebaikan demi kebaikan itu hanya ada di dalam impiannya. Kebaikan-kebaikan itu hanya ada di dalam khayalannya.
dan dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan itu, gitu ya. Engkau aku tak qiyamul lail, engkau aku tak sholat berjamaah, aku tak, ya, engkau aku begitu. Sehingga masih akan semuanya. Kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada di dalam impian dan khayalannya, di dalam angan-angannya, dan dia tidak pernah melakukannya. Ini kata Rasulullah SAW terkait dengan hisab diri itu, terkait dengan muhasabah diri itu. Apa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini ada qaul sahabat, ya. Ada qaul sahabat, yaitu sahabat Umar radhiyallahu an, ya kan? Ini sering kita dengarkan, bahkan saya pernah mendengar ada seorang penceramah yang menyampaikan ini adalah hadis. Bukan, ini bukan hadis. Ini adalah perkataan sahabat, ya. Yaitu sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaben awakmu iku sadurunge dihisab. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Tapi Bapak Ibu sekalian, menimbang diri, ya kan? Menimbang diri untuk mengetahui siapa kita, kualitasnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, itu lebih sulit dibanding menimbang berat badan kita. Ya kan? Seringkali lebih sulit. Ya, menimbang berat badan itu lebih gampang itu. Kenapa? Ukurannya itu ya kuantitatif, ono ongkone. Wah, ini naik sekian berat badannya. Oh, ini turun sekian berat badannya. Tapi kalau menimbang diri secara kualitatif, itu tidak gampang. Meskipun timbangan seperti inilah yang paling penting untuk dilakukan manusia. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dirimu sebelum nanti kamu akan ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikumul hisab ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum. Karena nanti hisabmu itu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang. Jadi hisab di akhirat nanti itu akan lebih mudah manakala diri kita ini sudah mulai kita hisab dari sekarang. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiasilah dirimu untuk pertemuan akbar. Pertemuan akbar atau pertemuan besar ini adalah pertemuan di padang mahsyar nanti. Makanya di sini ya Umar bin Khattab mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah ayat yang ke-18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi nanti di akhirat itu Bapak sekalian, ya, dan semua kita juga sudah memahami itu, apa yang kita lakukan di dunia ini secara keseluruhannya akan tampak terang benderang di depan mata kita. Begitu kita sekarang lupa menghisap diri kita, maka nanti kita akan terkaget-kaget bahwa ternyata banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang itu nongol, nampak terang benderang di depan kita. Kon waktuku goro, waktuku kon ngini, dan seterusnya. Nampak semuanya nanti. Dan bayangkan saat itu sudah tidak ada lagi remedi kalau istilahnya anak sekolah. Kalau sekarang gagal dia di satu bidang studi misalnya, maka Pak Guru akan mengatakan, kamu remedi ya? Oh iya Pak, gitu. Nanti ketika sudah di akhirat tidak ada remedi. Bahkan jangankan di akhirat, begitu sampai di alam kubur misalnya sudah tidak ada remedi. Makanya kan banyak sekali orang-orang yang berbuat dosa itu kemudian menyesal ketika dia meninggal dan ingin dikembalikan lagi ke dunia kan? Ya, kan sampai seperti itu. Ya. Sehingga sampai ada ayat di dalam surat Al-Munafiqun itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, apa enggak bisa ajalku ini ditunda sedikit saja? Ya. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Maka aku pasti akan mengeluarkan sedekah dan pasti aku akan menjadi orang-orang yang soleh.
Tapi penyesalan itu kan sudah tidak ada gunanya. Ya kan? Penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Nah, apalagi nanti di akhirat yang di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu akan ditampakkan dari kalian apa saja yang kalian kerjakan dan tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Itu. Makanya terus Bapak Ibu sekalian, menakutkan ayat-ayat seperti ini, menakutkan hadis-hadis seperti ini. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Nah, baik. Nah, setelah itu apa yang perlu kita evaluasi? Ya, makanya di sini kita buat agak sedikit teknis gitu ya. Apa yang perlu kita evaluasi? Yang perlu dihisap ke dalam diri kita masing-masing ini apa? Banyak sekali. Tapi mungkin di sini ada beberapa yang mudah-mudahan kita bisa mencernanya. Pertama-tama yang perlu kita evaluasi adalah ibadah kita. Ya, ini yang perlu kita evaluasi. Ketika terjadi pergantian tahun ini, inilah pertama yang perlu kita evaluasi. Ya, ini karena dalam perspektif keimanan tadi. Kalau dalam perspektif perdagangan, yang dievaluasi dagangannya. Dalam perspektif tugas dan jabatan, yang dievaluasi adalah jabatannya, dan begitu seterusnya. Kalau dalam perspektif keimanan, yang pertama-tama yang perlu dievaluasi dalam dirinya adalah ibadahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa ibadah yang paling penting untuk kita lakukan evaluasi pertama kali? Yaitu sholat kita. Ya, sholat kita yang kita kerjakan sehari-hari ini. Itu yang perlu kita evaluasi secara terus-menerus. Kenapa? Karena sholat inilah nanti yang akan pertama kali dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Nah, itu kita lihat di dalam slide itu. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat dari seluruh amalnya itu adalah sholatnya. Ya, jadi yang akan mendapatkan porsi evaluasi pertama kali di akhirat nanti itu adalah sholatnya. Maka layak kalau kemudian kita menjadikan sholat ini sebagai porsi evaluasi kita yang pertama. Ya, sholat ndewe iki gimana? Sholat kita ini gimana? Dan minimal ya Bapak sekalian ada 3 bentuk penilaian terhadap sholat itu. Minimal 3 itu. Ya, pertama kita evaluasi ketepatan waktunya. Dewek ngelakoni sholat iki wis sering tepat waktu apa ndak? Atau bahkan sering kita terlantarkan, sering kita tunda-tunda, atau naudzubillah min dzalik bahkan ada yang sampai meninggalkan. Lihat itu ya para sahabat itu ketika mengevaluasi sholatnya itu. Umar bin Khattab misalnya suatu ketika dia terlambat sholat gara-gara dia melihat kebunnya. Ya, jadi ketika dia melihat kebun, sholat asar waktu itu, ya mungkin kebun kormanya itu sedang berbuah atau apa, agak lama dia di situ sampai Umar bin Khattab ini terlambat sholat. Ya, saat itu dia menghukum dirinya dengan apa? Dengan cara menjual kebunnya itu dan semuanya diinfakkan fisabilillah. Ya. Kira-kira kok dewek ngono kedol kabeh bareng-bareng dewek ini. Ya. Itu cara sahabat mengevaluasi sholatnya. Pertama, ketepatan waktunya. Karena persoalan waktu di dalam sholat itu adalah persoalan penting. Allah berfirman di ayat yang ke 103 dari surat An-Nisa, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, kan seringkali penggalan ayat ini, ya ayat yang ke-103 dari surat An-Nisa ini ditaruh di daftar waktu sholat kan. Ya, fa'aqimus sholah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu tertentu. Ya, subuh ada waktunya sendiri yang berbeda dengan zuhur, zuhur ada waktunya sendiri yang berbeda dengan asar, asar ada waktunya sendiri yang berbeda dengan maghrib, maghrib ada waktunya sendiri yang berbeda dengan isya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang pertama, penilaian pertama, kita lihat ini diri kita masing-masing ini. Sholat kita selama setahun ini seperti apa gitu.
Apakah sering terlantar, sering ditunda-tunda, atau na'udzubillah min dzalik sampai ditinggalkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, yang pertama. Yang kedua yang perlu kita nilai dari sholat kita itu adalah ketepatan pelaksanaannya. Kalau yang pertama tadi ketepatan waktunya, maka yang kedua ini adalah ketepatan pelaksanaannya. Saya pernah pada kesempatan seperti ini ya menyampaikan hadis tentang orang yang ditegur Rasulullah SAW itu. Jadi ada orang yang masuk masjid untuk sholat, Rasulullah SAW waktu itu sudah sholat. Beliau ada di pojok masjid begitu. Setelah orang ini sholat, ya orang ini datang kepada Rasulullah SAW, ya uluk salam, ya salam kepada Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, qala irji bali'oh, fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat tomane kon ngunusik durung sholat. Jadi orang ini sudah sholat, datang kepada Rasulullah SAW untuk nyalami beliau, tapi ternyata kata Rasulullah irji, ya bali'oh. Fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat kon ngono sik durung sholat. Itu sampai 3 kali. Sampai di kali yang ketiga itu orang ini mengatakan fa'alimni ya Rasulullah. Rasul nek ngoten jenengan ajari kula sholat sing bener niku kek nopo. Nah ternyata kunci di situ di dalam hadis itu adalah orang ini kurang tumak nina di dalam sholatnya itu. Ya, orang ini kurang tumak nina. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini orang Muslim hidup pada masa Rasulullah SAW yang tahu bagaimana caranya Rasulullah sholat, itu persis melihat Rasulullah sholat. Lho iku lho sing iso salah sholatnya, melaksanakannya. Nah kita ini kan tahu sholat dari mana? Dari buku-buku hadis, ya kan? Dari ceramahnya para ulama dan kiai, beginilah caranya sholat. Tidak melihat sendiri bagaimana jumblegernya Rasulullah SAW itu ketika melakukan sholat. Saya pikir-pikir kok umpamane dhewek ngono ya kaya ngono bari. Salat to kon ngono sik durung salat. Ya, apalagi ya seringkali ya kita ini gampang ya menggampangkan gitu. Dengan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya ungkapan-ungkapan itu sederhana, tapi menurut saya besar itu di sisi Allah ungkapan-ungkapan itu. Apa contohnya misalnya? Saya sering menyampaikan bab ini misalnya. Diajak koncone lunga ngono. Sik yo entenono, aku tak salat dilu ae gitu. Jadi salat dinggo dilu. Tunggu sebentar, ya. Saya sebentar saja salat itu. Kenapa tidak begitu ketika diungkapkan masalah ngobrol? Sik yo aku tak ngobrol dilu ae. Enggak ada kan? Tapi untuk salat itu bisa dilu ae. Ya, sebentar saja. Enggak lama-lama kok saya. Ya paling lama 3 menit. Paling lama 5 menit misalnya gitu. Nah ini seperti itu. Ini kan kelihatannya ungkapan-ungkapan sederhana. Tapi non saya mohon maaf ini besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ungkapan itu. Ya. Jadi yang kedua adalah ketepatan pelaksanaannya. Yang ketiga sekalian. Yang perlu kita nilai dari sholat kita ini adalah pengaruh dan dampak dari sholat itu. Ya. Kita ini kan yang diantara ayat tentang sholat yang paling sering kita dengarkan dan mungkin kita sudah hafal adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut. Surat yang ke-29 itu kan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata kanat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu kan sering kita dengarkan ayat itu kan. Saat temene sholat ngono iso mencegah sangka perbuatan fahsya lan mungkar. Sekalian ayat ini enak diceramahkan. Ya. Ayat ini enak untuk dijadikan bahan pidato. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Monggo tanya pada diri kita masing-masing. Apakah sholat itu sudah punya fungsi seperti itu dalam diri kita itu? Ya. Apakah sholat itu sudah memerankan fungsi itu dalam diri kita? Bahwa ketika kita sholat, kita punya benteng yang sangat kuat untuk tidak dekat-dekat kepada kemaksiatan dan dosa. Apa sudah muncul fungsi itu dalam sholat kita itu? Ini monggo kita nilai masing-masing. Karena balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu ya paling tahu tentang dirinya, ya dia sendiri ketika dia melakukan sholat itu. Ya, 3 itu. Ya,
ketepatan waktunya, ketepatan pelaksanaannya, dan yang ketiga dampak serta pengaruhnya. Ibadah. Nah, begitu pula lah kita coba untuk melihat ibadah-ibadah kita yang lain. Itu, ya. Misalnya tentang sedekah. Kan ada sebuah prinsip di dalam sedekah itu, yang prinsip itu sudah harus kita buang jauh-jauh. Karena gara-gara prinsip itulah sedekah kita itu selalu minimalis. Apa? Gak penting akeh-akeh, yang penting ikhlas. Ya. Yakin tak kita ya bahwa yang sedikit itu ikhlas? Iya kan? Gak penting banyak, yang penting ikhlas. Ya. Gara-gara prinsip inilah sedekah kita itu selalu minimalis. Ya. Itu yang pertama, ibadah. Begitu pula yang lainnya dari ibadah-ibadah yang kita miliki. Yang kedua adalah asupan jiwa. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Jalil gitu ya. Bagaimana orang itu punya zikir, punya tilawah dan seterusnya. Itu adalah asupan jiwa. Di mana itu semuanya akan bisa menghalau orang ketika dia berbuat salah. Dan akan bisa menghilangkan noda-noda dari kesalahannya itu manakala asupan jiwanya itu sadar, ya, paham dia lakukan. Nah, di ayat yang ke-7, 8, 9, 10 dari surat Asy-Syams kita semua sudah hafal ayat ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, Ibu sekalian, di ayat ini apa di dalam hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang bagaimanakah cara dosa itu melekat dalam diri kita ketika orang itu melakukan kesalahan. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya itu satu noda hitam. Fa idza huwa nazagha wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kemudian ketika dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Wa huwa ron alladzi dzakarallah kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya. Jadi noda-noda itu itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai ar-ron. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Artinya kalau asupan jiwa ini tidak jalan, ya, kalau asupan jiwa ini tidak dilakukan, Bapak sekalian, maka yang akan terjadi adalah orang ini akan gampang tertutup hatinya dari kebenaran. Nah, cuma itu ya persoalannya di kita ya. Ya saya dan kita semuanya ini. Orang itu seringkali lebih peka ketika fisiknya itu yang sakit daripada ketika jiwanya yang sakit. Ya, bahkan kalau kita lihat betapa banyak sakit-sakit fisik itu yang kemudian menyebabkan jiwanya juga ikut sakit. Ya. Jiwanya ikut sakit. Contoh misalnya pilek. Orang kena pilek itu kan tidak menghalangi orang untuk mengikuti pengajian misalnya ya. Tapi itu bisa dijadikan alasan. Lah pokoknya mau kok gak ngaji. Pilek aku gitu. Yakin gitu pileknya itu. Jadi ini sakit fisik yang kemudian menyebabkan orang itu sakit jiwa. Ya. Ini kita lihatlah diri kita masing-masing. Kan seringkali ada perbuatan-perbuatan baik itu kita tidak melakukannya karena kita membesar-besarkan sakitnya fisik kita. Ya, kita membesar-besarkan sakitnya fisik kita. Nah, habis sekalian monggo dilihat. Mari kita lihat diri kita masing-masing dalam bab-bab seperti ini. Orang itu seringkali lebih peka ketika fisiknya yang sakit daripada ketika jiwanya yang sakit. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak sadar ketika jiwanya itu sakit sampai akhirnya kemudian hatinya itu tertutup sama sekali.
Ya. Sekarang ini kan dengan kecanggihan sains dan teknologi dalam bidang kesehatan, ya kan, orang itu kan bisa kedetek itu. Sedikit saja ada kanker dalam dirinya, oh kena kanker dia. Ya, atau kena tumor dia. Oh, apa dia? Oh, dia kena tuberkulosis tulang dia. Gampang kedetek satu persatu itu. Ya. Tapi sekalian, yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita ini adalah teknologi tentang mendeteksi sakitnya jiwa ini. Ya, dan itu masing-masing orang yang bisa melakukannya sendiri-sendiri. Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Yang kedua, yang masalah asma. Yang ketiga, suasana hati. Ini juga lebih sulit bagaimana cara kita mengendalikannya itu. Suasana hati. Bapak sekalian, ya kan? Masing-masing kita ini punya suasana hati sendiri-sendiri. Orang itu kalau suasana hatinya sedang lapang, sedang tenang, sedang tentram, mengerjakan ibadah itu kan dengan enak, dengan lapang dan tenang pula. Begitu suasana hatinya enggak seperti itu, maka dia melakukan ibadah juga seringkali berantakan. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara dua jari dari sekian jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya kan? Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Nah, sekalian, siapa yang tahu tentang suasana hati seseorang? Ya dia sendiri. Orang nggak bisa ya menilai orang lain bahwa hatinya itu sedang begini dan begitu. Orang itulah yang tahu tentang suasana hatinya, dan betapa penting doa ini untuk selalu kita baca agar suasana hati kita itu tetap berada pada kondisi kebaikan. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita evaluasi? Tugas dan amanah kita. Ya, sekalian kita lihat di dalam hadis ini sering kita dengarkan. Jadi bagaimana sampai Rasulullah SAW itu mendetailkan, ya, merinci tentang evaluasi tugas dan amanah itu. Umpama ayat ini umpama hadis ini berhenti di kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih, titik, itu sudah cukup dan tidak perlu ada terusannya. Ya kan? Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa dan apa yang kalian pimpin. Titik sampai di situ selesai, sudah cukup hadis ini. Tapi sampai disebutkan satu persatu. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Maka seorang pemimpin yang memimpin manusia banyak, maka dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dia pimpinnya itu. Warrajulu, ya, dan seorang suami atau seorang ayah ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, ya, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dalam rumahnya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap mereka, bertanggung jawab terhadap istrinya, bertanggung jawab terhadap anaknya, bertanggung jawab terhadap rumah secara keseluruhan yang ada di dalam, ya, yang ada di dalam wilayah pertanggungjawabannya. Dirinci lagi oleh Rasulullah, wal mar'atu, seorang istri, ra'iyatun ala baiti ba'liha, ya, itu adalah pemimpin atas rumah suaminya, wa waladi, dan anaknya. Artinya ketika suaminya itu tidak ada, maka istri ini menjadi pemimpin di dalam rumah itu, ya kan? Ketika suaminya pergi, ketika suaminya mencari nafkah, dia punya bertanggung jawab di situ. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka. Wal abdu, dan seorang budak atau seorang pelayan, ra'in ala mali sayyidihi, ya kan? Itu adalah pemimpin atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia, ya kan,
mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya itu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, sesungguhnya kalian semuanya adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kalian pimpin. Tidak ada satupun orang di dunia ini Bapak sekalian yang tidak menjadi pemimpin. Semua menjadi pemimpin dengan level dan kadar kepemimpinan masing-masing. Ya, begitu. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.